Ok dipersenjatai dengan tombak, senjata yang tampaknya dimaksudkan untuk menandingi Matt. Dia akan mengalahkannya dengan hal yang sama seperti Matt. Dapatkan kembali wajah Anda yang hilang. Anda bajingan. Nan tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senjata yang begitu halus dan indah di matanya akan dihancurkan oleh pria yang sembrono hari ini. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Begitu dia melambaikan tangannya, beberapa senjata tiba-tiba terbang keluar dari ujung jarinya, seperti anak kecil yang kesal, langsung meraih tubuhku. Aku menyuruhmu menunggu. Kusumi Ok untuk sementara ditahan, dan dia menghela nafas lega saat dia datang langsung ke sisi Ok. Dengarkan aku, benda ini akan diserahkan kepadamu ketika aku mempelajarinya dan memahaminya, dan kemudian kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana? Nan masih sabar menaikkan syarat. Lagi pula, apa yang terbaik dari Nan adalah senjata. Sayangnya, keterampilannya tidak sebagus Qin Yichen. Belum lagi kelemahan besar. Senjata ini tidak memiliki umur panjang dan kekuatannya tidak mencapai tingkat satria. Jadi mereka hanya bisa dianggap sebagai umpan kanon yang digunakan. Saat ini, Nan melihat peluang besar untuk meningkatkan senjatanya ke level lain. Kekuatan senjata ini telah meningkat. Dalam arti, kekuatannya telah ditingkatkan. Selama perintah besar diberikan pada senjata, senjata ini tidak akan pernah mati dan dapat digunakan sebagai orang mati. Jika itu dapat ditingkatkan menjadi kekuatan tingkat ksatria, bahkan jika itu hanya senjata yang baru saja melewati ambang batas seorang ksatria, itu akan cukup untuk membuat orang bersemangat. Dalam hal kekuatan yang sama, jumlah orang adalah keuntungan mutlak. Nan bisa yakin bahwa selama dia bisa memperbaiki senjata tingkat ksatria, itu akan cukup untuk membantu tuan kecil menyamakan Olympus kecuali Zeus dan 12 orang. Dewa utama. Dorong. Ini adalah garis bawahnya. Di depan jumlah absolut orang, semua lonceng dan peluit adalah awan. Ini adalah kekuatan pencegah senjata, tetapi sekarang, Nan terjebak dalam posisi yang sangat memalukan. Senjata itu hanya di bawah kekuatan ksatria, dan bahkan ksatria tidak bisa menghadapinya, dan dia tidak bisa melanjutkan. Medan perang besar. Jika Anda mundur selangkah, Nan akan menyerahkan benda ini sepenuhnya, tetapi nilainya terbatas. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, itu akan sesulit pergi ke langit. Tubuh Matt saat ini seperti memberi Nan sedotan penyelamat, kesempatan baginya untuk bangkit. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, nilai strategis dari benda ini lebih tinggi dari yang Anda pikirkan. Jika Anda tidak ingin disalahkan oleh tuan kecil atau dipukuli oleh kapten, Anda sebaiknya menyingkirkan pikiran kecil Anda. Tepat ketika ku hendak berdebat, dia tiba-tiba melihat tubuh Matt yang perlahan menghilang di langit. Tiba-tiba, ada suara mendengung di benakku. Dia melarikan diri. Nan tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa tubuh yang samar-samar berserakan, masih melakukan aksi melambaikan tombak sebelumnya, dan dia akan bertarung sampai mati. Sekarang tampaknya tindakan ini benar-benar konyol. Sial, kejar. Dengan geraman rendah dari Nan, mereka berdua mengikuti. Matt memilih untuk melarikan diri di tempat setelah beberapa postur. Pikiran di benaknya sangat jernih. Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan medan bintang ini dan menyampaikan informasi kepada Zeus. Selama dia meninggalkan bidang bintang ini, dia dapat mengirimkannya kembali ke bidang bintang dewa utama dan melaporkan semua informasi di sini kepada Zeus sesegera mungkin. Selama Anda meninggalkan bidang bintang ini dan menyingkirkan batasan aturan dunia yang direvisi, Anda dapat mengirim informasi ke Zeus di antara dua napas. Segala sesuatu dalam pikiran Matt sekarang berkaitan dengan melarikan diri dari bidang bintang ini. Adapun yang disebut martabat, hasil pertempuran sama sekali tidak penting. Matt terbang menjauh, melesatkan cahaya dan bayangan melintasi langit. Dia tidak terburu-buru ke langit pada saat pertama, karena dia tahu bahwa langit saat ini sudah menjadi wilayah lawan, dan bergegas sendiri akan menjadi hadiah gratis. Selain bergegas ke langit dengan kekuatannya sendiri, ada cara lain untuk meninggalkan medan bintang. Itulah jantung bumi. Di tengah setiap bidang bintang, ada tempat khusus, di mana Anda dapat menemukan jalan untuk meninggalkan bidang bintang. Dibandingkan dengan menerobos blokade begitu banyak orang, bergegas ke depan lorong secara alami lebih bebas masalah. Dan Matt tahu bahwa bahkan jika orang-orang ini mengetahui rahasianya, ada kemungkinan besar mereka hanya akan mengirim 1 atau 2 orang untuk menjaganya dan itu akan berakhir. Karena kuil Dewa Perang melakukan hal yang sama. Lagi pula, ini hanya sarana untuk meninggalkan bidang bintang, dan itu tidak dapat digunakan untuk menyerang. Jika semua lawan mengenai pusat bidang bintang, maka tidak perlu menempel di bidang bintang. Jadi, Matt memutuskan untuk mengambil risiko kali ini. Dalam sepotong magma, Qin Yichen memeluk Athena, Dewi Kebijaksanaan yang telah koma untuk waktu yang lama, dan dengan hati-hati menjaga terhadap makhluk lokal di sekitarnya yang jahat. Selain itu, ia juga perlu mewaspadai orang yang terbang di atas magma. Anak itu menghilang di sekitar sini. Sebelum Qin Yichen dapat memeriksa situasi Athena, Dewi Kebijaksanaan, ada obrolan di atas magma di atas kepalanya.
Qin Yichen mendongak dan melihat bahwa satu orang dengan 10 orang berhenti tepat di atas Qin Yichen. Orang-orang ini sangat cepat. Qin Yichen hampir menulis kata, diam, di wajahnya. Setelah banyak kerja keras, saya akhirnya berhasil melarikan diri ke sini bersama Athena, Dewi Kebijaksanaan. Tetapi setelah menyembunyikannya, pihak lain telah mengejarnya. Dan Qin Yichen tahu bahwa kecepatan orang-orang ini pasti tertunda oleh Matt. Tidak mungkin bagi Matt untuk meninggalkan bidang bintang ini dengan tenang. Dengan kata lain, orang-orang ini hanya lebih cepat atau lebih lambat dari Qin Yichen, dan mereka bahkan memiliki energi yang cukup untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh Matt di tengah jalan. Melihat ke atas dan melihat, Qin Yichen hanya merasa bahwa tekanannya meningkat tajam. Lawan ini sangat kuat. Jika Qin Yichen mengeluarkan satu orang sendirian, Qin Yichen masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Tetapi lawannya memiliki 50.000 orang. Bahkan jika itu adalah 50.000 babi, akan membutuhkan lebih dari setengah hari untuk meregangkannya. Leher dan biarkan Qin Yichen memotongnya. Terlebih lagi, orang-orang ini bukan babi. Mereka pasti akan menolak. Qin Yichen tidak memiliki ide untuk menghadapi orang-orang ini sama sekali. Dia memeluk Athena, Dewi Kebijaksanaan, dan melarikan diri ke kedalaman magma. Magma panas di sekitar tampaknya tidak ada habisnya. Qin Yichen mengertakkan gigi dan terus masuk lebih dalam. Sampai sekarang, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri, dan setiap pikiran yang tidak masuk akal hanya akan membawa dua kata. Mati. Tidak lama setelah Qin Yichen berangkat, semua orang di langit sudah bergerak, dan salah satu dari mereka bergegas langsung ke magma di bawah dan meluncurkan pencarian intensif. Melihat lawannya semakin dekat, dahi Qin Yichen sudah berkeringat karena gugup. Saat berikutnya, keringat dingin ini berubah menjadi kabut yang naik di bawah suhu magma yang menyala-nyala.